komunikasi nonverbal. Sebenarnya semua orang bisa belajar. Jadi tidak mesti harus dokter hewan. Karena yang menciptakan guru saya, yang pertama yang di Indonesia memang dokter hewan. Tapi sebenarnya penciptanya Licking Awareness bukan dokter hewan. Dokter punya pasien buaya ya? Ada. Buaya bener kan? Buaya bener, Bukan buaya darat ya. Kan ada buaya kan banyak-banyak. Ada di Sidoarjo. Ada yang di Sidoarjo. Saya sempat komunikasi juga sama Rizka. Waktu itu Rizkanya Sidoarjo nih. Bukan, Rizka yang sama yang di mana sih, yang di Kalimantan. Oh, yang Waktu itu liar ya, yang di laut, yang di sungainya itu ya. Yang setiap dia mau ngasih makan tuh dinyamperin segala. Oh, ya, yang satunya lagi Ayak namanya di Sidoarjo. Hey, welcome to Talk with No Mike. Yeah. Dan saya Michael. Yes. Nin. Barengan nih ya kan. Gimana? Apa Nin? Kenapa sih Nin? Kita siang-siang di sini nih. Kita tuh nggak siang, Mas. Oh iya. Ini bisa siang, bisa malam, bisa sore, tergantung yang nonton. Betul. Tapi yang pasti, ini kita kan udah saudaraan kurang lebih 50 tahun ya. Belum lah. Gua aja belum nyampe 50, gila lu. Belum. Kita kan punya banyak kesamaan. Yes, betul. Di antaranya yang paling sama itu kita tuh seneng dengan hewan piaraan. Yes. Ya kan? Betul. Gua mulai dari kura-kura pernah punya. Ya. Kucing sampai sekarang Ya. ada. Burung pernah, Ya. ikan juga ada, Ya. marmut, kelinci ada. Lu? Orang? Enggak, maksudnya piaraannya apa? Kalau gue emang dari dulu bokap gue tuh seneng banget hewan. Nah. Ya bokap gue tuh hobi banget sama anjing, terus burung juga ada. Terus kalau kakak gue juga sempet iguana piara kan. Oh iya benar. Iguana, terus ada lutung juga ya kan. Bentar, kenapa lutungnya nunjuk ke sini? Gimik aja gimik. Nah kalau gue hobi kucing. Oh iya benar. Kucing banget, gue tuh kucing banget anaknya. Kucing banget. Kucing banget. Jadi gue tuh kalau gue nongkrong di mana terus tiba-tiba ada kucing suka nyamperin tuh kucing tuh. Lu bawa pulang? Kayaknya enggak juga. Oh. Cuma nggak tahu gimana kayaknya kucing tuh sama gue punya bonding. Feeling gue kayak gitu. Bisa Jadi gitu ya? bisa gitu. Jadi dan gue sama kucing-kucing gue juga sering ngobrol. Hah? Seriusan gue sering ngobrol. Jadi kalau gue marah, dia bikin salah gue marahin kayak gue sama anak gue gitu jatuhnya. Terus dia minta maaf? Enggak sih, dia lebih minta permen sebenarnya. Nah sekarang kita mau ngobrol sama yang demen ngobrol sama Hewan. Hewan. Ini pakarnya nih. Pakarnya. Dan ini menurut gue menarik ya karena kita taunya kan cuma kayak selama ini kan orang-orang ya ngobrol sama hewan piaraannya, tapi kan ternyata itu bisa dipelajarin nih. Oh. Ngobrol sama binatang tuh bisa dipelajarin ternyata. Nah, gue pikir kalau ngobrol sama hewan ya ngobrol aja gitu. Iya. Terserah dia mau ngerti apa enggak gitu. Yang penting ngobrol aja. Iya. Tapi ternyata mereka bisa ngerti ya. Bisa, karena gue juga kadang suka curhat juga sama kucing. Hah? Serius? Sama kucing gue tuh suka ngobrol gitu yang Kok gue takut ya? Enggak gitu juga. Saya takut nih. Kalau gue ngobrol sama Susana lebih serem lagi ya kan. Mending ngobrol sama kucing mah gitu. Tapi emang bener itu ngobrol sama kucing, terus kucing juga kalau dia lapar tuh ngasih kodenya ada gitu. Oh. Kayak gue punya kucing di rumah sekarang si Raja tuh yang selalu ngodein dari 14 ekor kucing gue, cuma dia yang ngodein tuh. Eong sampai gue. Jadi kan rumah gue letter L ya, letter L. Nah dia tuh dari kandang sini tuh tadi bisa kalau gue lagi kamar mandi dia bisa tuh tiba-tiba deket kamar mandi gue. Eong gitu. Bawa Tandanya piringnya. enggak. Dia lebih udah bawa lalapan sih. Enggak, tapi itu udah ngasih kode. Jadi tandanya tuh dia dan teman-teman sudah lapar semua. Gitu. Langsung Mike. Langsung kita panggilkan Dokter Anggi. Dokter Anggi, thank you sudah hadir ya. Tapi ini kan senang berbicara dengan hewan ya. Iya. Berarti kita berdua sekarang ini. Gua orang tetap ya. Gua tetap orang. Lu aja yang jadi hewan. Tapi ini menariknya gini nih, menariknya adalah Dokter Anggi basicnya adalah seorang dokter umum. Dokter umum biasa. Iya, dokter umum biasa. Dokter umum biasa. Oh. Terus Gitu. bukan dokter hewan tapi. Bukan. Berarti emang dulu kuliah kedokteran, Dok? Kedokteran manusia tapi kedokteran umum. Umum biasa. Bukan Pas kedokteran lihat hewan. manusia ke guanya kayak aneh gitu. Dia masih sanksi soalnya hewan Jadi, apa orang ini. jadi sebenarnya gini, animal communicator itu kan komunikasi nonverbal. Sebenarnya Oke. semua orang bisa belajar.
Jadi tidak mesti harus dokter hewan. Karena yang menciptakan guru saya, yang pertama yang di Indonesia memang dokter hewan, tapi sebenarnya penciptanya Licking Awareness bukan dokter hewan. Jadi beliau itu awalnya groomer, karena dia merasa bicara dengan hewan, terus beliau belajar gitu loh, belajar mempelajarin apa sih, bener nggak sih ini komunikasi nonverbal, nggak cuma perasaan doang, nggak cuma pikiran doang. Akhirnya diolah sekian tahun, mungkin sudah lama dari tahun 70 ya, beliau sudah mempelajari itu terus di-share ke seluruh dunia ceritanya. Itu awal mulanya tuh ya, bisa adanya si animal communicator ini ya. Terus muncul kan banyak, nggak cuma Loisha ya, banyak juga. Sebenarnya yang paling tua itu namanya Penelope Smith, yang animal communicator paling tertua. Banyak kok di luar negeri tuh sebenarnya banyak sekali. Sekolahannya pun juga ada, di Amerika ada, Daniel McKinnon, ada yang di Thailand juga ada. Jadi khusus untuk itu, khusus untuk belajar komunikasi itu. Yang pernah saya lihat di TV tuh ada namanya Cesar ya, yang tetet. bukan yang suling sakti, bukan ya. Cesar Milan. Cesar Milan itu sebenarnya kan trainer, dia belajar behavior, beda dengan animal communicator. Beda. Animal communicator tuh kan berkomunikasi. Kalau Cesar Milan mungkin beliau pasti punya, karena sudah biasa berkecimpung dengan hewan ya. Jadi dia tahu gerak ke kanan, gerak ke kiri, dia sudah tahu maunya hewannya apa. Tapi itu perilaku yang dipelajarin, sehingga lebih dia bisa lebih ke pelatih jadinya, pelatih hewan. Betul. Berarti Jadi arahnya trainer tapi plus behavior, karena beda, ada trainer behavior, animal communicator itu kan hal yang berbeda sebenarnya. Cuma Cesar Milan punya kelebihan, jadi dia plus behavior. Trainer plus behavior. Kalau dokter Anggi sendiri saya khususnya cuma animal communicator aja. Jadi makanya cocok yang ngobrol sama kita nih ya. Tapi itu pertamanya pikir atau akhirnya memutuskan mau jadi animal communicator, itu apa sejarahnya, gimana? Sebenarnya tadinya nggak pingin jadi animal communicator, malah tidak pernah terpikir sedikit pun, karena dulu tahun 2017 saya tuh 2 anjing saya suka berantem. Karena bunyi tik dari ujung ke ujung, kan banyak anjing saya. Kenapa yang dicari mereka berdua? Jadi, cuma nih doang berdua nih yang berantem nih. Setiap ada bunyi tik gitu kan. Ada bunyi tik, pintu lah, klakson lah, mereka tuh berantem. Akhirnya ada yang ngasih tahu, coba dia diajak ngomong. Ngomong sama hewan gimana caranya? Ya sama aja kita kaget juga. Akhirnya dikenalilah sama dengan yang ngajar saya di Indonesia, di Jakarta, Dokter Rani. Nah, prakteknya di Dokter Gustaf sih. Yang emang beliau adalah dokter hewan. Dokter hewan. Ini beliau dokter hewan. Terus bawalah ke sana. Ternyata mereka tuh saling iri. Terus namanya Panda, yang POM ini namanya Panda. Ternyata punya masa lalu, karena saya kan adopsi ya. Adopsi dari teman kantor. Jadi dia punya trauma saat di tempat owner yang lama. Jadi dia masih ke bawah. Saya make sure sih, saya memastikan apa yang diomongin sama anjingnya, saya ke ownernya yang lama, saya tanya, ada laki-laki usia 20 tahun, kan saya nggak tahu tuh siapa ya, ternyata anaknya, cucunya yang punya anjing. Suka kasar? Suka surat sesuatu yang harusnya keluarganya menolong dia. Menolong sih? Anaknya. Tapi curhatnya ke si anjing ini? Yes. Terus, jadi dia ngumpulin curhatan si anak ini, akhirnya ke bawah sampai ke sekarang ini. Iya, jadi berasanya kesel, marah, jadi kayak mudah. Jadi emosionalnya pindah ke si anjing. Iya, betul. Emosionalnya. Bisa gitu dong? Bisa. Ternyata menarik ya. Iya. Ditambah waktu itu Panda juga tidurnya ditaruh di kandang, ditutupin pakai kelambu di dapur. Makanya sampai sekarang dia kalau gelap takut. Dan memang hobinya ngolong sampai sekarang. Udah 10 tahun sekarang usianya. Entar tanggal 17 ulang tahunnya. 17 Maret ini? Iya. Aries berarti dia ya? Iya. sama aku. punya zodiak tuh hewan. Iya. Sionya apa? Enggak ya? Apa ya sionya tahun 2015? Kodok emas. Oke. Itu ceritanya. Jadi akhirnya belajar nggak cuma satu dari satu guru. Saya punya jadi 6 guru sekarang. Itu semua emang basicnya di animal communicator semua? Atau emang ada yang behavior juga, ada yang trainer juga? Pure animal communicator. Yang terakhir karena soul connection saya lebih klik. Kenapa? Karena ternyata kalau saya lebih berkoneksi batin dengan hewannya, saya lebih dapat.
Nah, itu tadi gue bilang tadi, kayak gue sama kucing-kucing gue kayak ada bonding, ngerti nggak sih? Nah, ini. Itu soul connection namanya? Iya, soul connection namanya. Oh. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan, saya nggak tahu bahasanya, mungkin energi atau sesuatu yang membuat hewan tuh mendekat. Karena dia tahu orang ini bisa menolong dia. Oh, orang ini penuh dengan kasih sayang, nggak bakal nyakitin aku. Walaupun mungkin kita nggak bawa makanan kucing ya, tapi dia punya perasaan kasih sayang. Atau justru hewan itu yang datang menolong kita. Oh, gitu loh. Okay. Karena hewan itu akan selalu berterima kasih dengan apa yang manusia berikan. Balas jasanya, ya itu mungkin kita ada sakit dikasih tahu, nyerem. Yang tadinya kita ada energi negatif jadi dirilis sama hewan. Itu believe or not, tapi sering terjadinya seperti itu. Oke. Makanya kan rata-rata kucingku di rumah tuh dari 14 ekor ini, tapi kan udah beranak pinak ya, ya ada beberapa. Yang asal muasal semua rata-rata rescue memang. Semua tuh jadi datang. Entah kita lagi makan di mana, tiba-tiba kucuk masih kecil-kecil gitu datang tuh, kecil-kecil datang, terus akhirnya gua lucu juga nih, kita kayaknya bulunya bakalan bagus nih, bawa pulang ke rumah gitu, gitu. Gitu, jadi karena hewan itu kan memilih kita. Karena dia yakin dia. Hewan tuh memilih kita, yakin bahwa orang itu akan nolong dia, akan memberikan kasih sayang dan saya akan nolong dia. Dia punya sense seperti itu ya? Iya, dia hampir bisa semua, memilih ya? Iya, bisa tapi memilih. semua hewan ya? Hampir semua hewan. Karena berapa kali gue ngeliat itu juga nih yang di luar ya di YouTube tuh yang nolongin anak singa. Anak singa tuh itu kan termasuk liar ya. Itu kan ngeri banget, yang dimana hewan buas itu pasti akan balik ke habitat asalnya, bakal nyerang juga bisa gitu kan, one day gitu kan. Tapi ini benar-benar yang kayak sama kucing sama singa. Di TikTok tuh lagi banyak ya. Antar bajing, gue pengen lo kayak gitu tuh, pengen sama singa gitu. Lo ke hutan sana. Cari. Tapi jangan raja singa ya, itu penyakit. Jangan. Contohnya termasuk buaya ya. Buaya kan sama yang buaya Rizka kan juga sama bapaknya kan, dia lebih bonding kan, begitu dia dipanggil dia bisa datang. Tapi kenapa sama orang lain dia nggak datang? Oh iya. Dokter punya pasien buaya ya? Ada. Buaya bener kan? Buaya bener, bukan buaya darat ya. Kan ada buaya kan banyak-banyak. Ada di Sidoarjo. Ada yang di Sidoarjo. Saya sempat komunikasi juga sama Rizka. Waktu itu Rizkanya Sidoarjo nih? Bukan, Rizka yang sama yang di mana sih, yang di Kalimantan. Oh, yang itu liar ya, yang di laut, yang di sungainya itu ya. Yang setiap dia mau ngasih makan tuh dinyamperin. Oh, yang satunya lagi Ayak namanya, di Sidoarjo. Elsa nggak ada ya? Elsa belum ada. Nanti kayaknya next ada. Nextnya ada ya. Terus buayanya gimana? Jadi dia itu kan dipelihara sama bapaknya dari kecil waktu banjir. Dia bingung kan mau naruh di mana, akhirnya taruh di rumah. Gitu loh, dipelihara. Masih kecil dulu tuh kondisinya. Masih kecil kondisinya, sekarang kan udah besar. Nah, berapa meter sekarang, Dok? Hampir 2 meter lebih kali ya. Gede banget. Tapi buaya itu harus punya tempat yang besar kan? Iya, dia memang dibikinin kolam, tapi kolamnya itu kalau dilihat tuh kekecilan sih. Ayah juga bilang, tapi kan dia akhirnya bisa memahami bahwa bapaknya kan bukan orang yang mampu. Jadi kebetulan di dekat sana ada peternakan ayam, jadi yang mati mendadak itu dikasihin ke makan. Yang paham tadi bapaknya nggak mampu siapa? Buayanya? Buayanya. Jadi dia si bapak yang ngadop dia ini maksudnya? Dia bisa paham segitunya, Dok? Iya. Jadi dia harusnya sekali makan itu 50 ekor ayam. Okay. Tapi karena COVID jadi ngasihnya kan cuma 20, 30. Jadi dia nggak protes. Biasanya kan hewan buas kalau liar dia nggak bisa ngerti. Terus dia tahu kalau bapaknya itu hobinya ngerokoknya 3 bungkus. Jadi dia minta dikurangin karena bapaknya ada radang paru-paru. Akhirnya saya bilang coba dia dicek ke dokter, bener nggak? Gimana caranya si hewan ini bisa tahu? Karena bonding tadi. Jadi kita punya telepati terhadap hewannya ke manusia. Oh, berarti dokter Anggi menjembatani obrolan antara si buaya dengan si Pak Ayah ini. Gimana sih? Buaya sama Pak Ayah? Maksudnya anak bapaknya. Oh iya. Si Ayah ini kan. Iya. Buaya kan Ayah kan namanya kan. Iya. Bener gue. Iya bener Pak Ayah. Ya kayak Unyil, Pak Unyil, Bu Unyil gitu. Iya betul. Kan pakai nama anak. Oh iya betul. Oh berarti dari situ akhirnya nih si buaya ini mau bapak ngurangin rokok. Itu dokter Anggi yang nyampein. Iya, pasti disampaikan. Interesting banget ya. Iya. Terus kolamnya itu ada bocor, jadi minta tolong dibenerin Pak. Percuma dikasih air, kan boros katanya. Benar begitu dilihat memang ada kotak kayak gitulah ya, kotak kayak gini ada celah yang bocor. Jadi airnya itu lama-lama keluar. Sedangkan dia senangnya berendam sebenarnya. Oh, berendamnya air panas atau air dingin? Air dingin. Air dingin ya.
Oh Sebenarnya iya buaya iya. kalau iya. air panas juga nggak apa-apa ya. Iya iya. Cuma takutnya ngeletek kulitnya kalian. Terus apalagi dok yang buaya iya, terus ikan juga sama ya? Ikan sama, saya pernah nyari ikan yang hilang. Hah? Ada ikan yang, jadi kolamnya itu terlalu, mungkin rumahnya besar ya, Mm-mm. jadi dia di satu kolam yang bulat, karena jenisnya mahal, saya tahu tuh dari Hawaii kalau nggak salah. Terus ada salurannya ke kolam ikan yang lain, Oke. terus ada lagi Oh. filter yang besar. Jadi waktu dicari, sebenarnya saya nggak yakin nyari ikan nih. Gimana cara nyari ikan hilang ya? Saya bilang kayak gitu, tapi udahlah sambil berdoa. Terus kontak sama ikannya, ternyata dia ngasih saluran yang hitam tapi lumut kayak batu. Ternyata memang salurannya itu banyak batu-batu gitu loh, Dan bukan dari semen ya. Oke. Tapi ini. Terus besok paginya ditanya lagi dong, karena belum ketemu, dicari itu nggak nemu, sudah diobok-obok, ke filter pun sudah dicari sebenarnya. Oke. Karena kan memang salurannya ke filter. Nah besok paginya saya bilang, ini kayaknya kok dia ada cahaya ya, tapi kok cahayanya warnanya ungu biru, saya kan nggak ngerti ya. Oh, saya tahu dok itu kayaknya di filter, tapi kan saya sudah ke sana lagi aja. Buka dong filternya, buka Buka lagi lagi. ternyata Ada di situ. Untung Gede nggak kena tapi kan radiasi. gede tapi. Mungkin selengan saya kali ya ikannya. lumayan ya. Ikan apa sih? Nggak tahu ikan apa itu, saya lupa. Ikan ayam. Ikan ayam. Oh enggak ya. Pakai nasi enak ikan ayam. Ikan ayam ayam enak. Iya. Berarti bisa nemuin BPKB hilang juga dok? Enggak dong, enggak dong. Kebetulan BPKB gue nyelip nih nggak tahu kemana. Bukan hewan. Bukan hewan. Iya, Nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa, kan benda mati. Jadi berarti by frekuensi ya? Main frekuensi ya? Sebenarnya frekuensi, karena frekuensi non verbal itu di 4 sampai 12. Jadi kan kita punya, kalau ini kan kita gelombang beta karena bisa ngeluarin suara kan komunikasinya. Sedangkan kalau sama hewan kita ke alfa atau theta. Waduh. Jadi sudah mulai ngantuk tidur. Maksudnya yang ngantuk hewannya apa? Sama kitanya juga kan, di posisi kita mau tidur, kadang gini. Kalau kita mau ngasih nasihat sama anak kita kan antara setengah ngantuk kita ngasih nasihat, si anak akan lebih nurut dibandingin kita beta. Iya. Nah itu masuknya ke situ sebenarnya. Oh. Jadi ada frekuensinya yang mesti kita masuk ke situnya. Makanya mendingan kalau saya mesti sambil diusap-usap. Ya, sambil dikasih tahu. Iya, Jadi kan diajak ngobrol. sambil Anak kita kan ngobrol. lebih tenang biasanya tuh. Iya. Kadang-kadang kan ada orang yang cuma kamu sih bla 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 gitu kan, jadinya beta Iya. tuh kan. Iya, Anak beta. malah nggak nyambung karena kan. Iya, jadi kebalikan, jadi Iya, kayak disuruh. jadi kayak lo kok memerintah nih kok marah-marah sih gitu kan. Oh. Tapi kalau sambil diusap-usap tuh kayak beda Iya, betul. gitu. Udah dok ya. So Hewan tahu gue pun ya. juga seperti itu. Oh gitu juga dok. Hewan Ya? pun juga begitu. Jadi kita masuk ke gelombang frekuensi itu, gelombang alfa sama theta. Kok saya lebih senang ke theta. Kadang kalau lagi ngobrol saya jadi agak ngantuk juga sebenarnya. Tapi saya selalu ngomong sama pasiennya, nanti kalau hewan yang ngantuk, saya yang ngantuk, harap maklum ya. Tapi saya tetap ngomong. Combo bareng akhirnya sama hewannya. Ini jadi kayak cerita Nabi Nuh ya. Ini nih, Iya, jadi kayak cerita makanya. Nabi Nuh ya, bisa ngobrol sama hewan. Ya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Nuh mah yang itu. Yang yang bawa sama kapal deh besar. hewannya. Iya, tapi sama hewan juga, iya. Tuh. Tapi kan bisa ngobrol tuh. Tapi ya nggak komunikasi. sampai segitunya ya. Iya. Nggak maksudnya akhirnya jadi ngikat kayak hal-hal seperti itu lah. Kalau ngomongin tadi kan frekuensi, terus ada yang bilang hewan-hewan itu bisa menyerap energi, itu bener gak sih? Betul. Bener. Hewan itu sebagai ucapan terima kasih, terlepas tuh hewan liar yang datang kita kasih makan, dia pasti akan ucapin terima kasihnya kepada kita. Dengan cara adalah kalau kita memang lagi galau, lagi capek, mereka akan serap energi negatif kita, jadi kita lebih segeran. Tanpa bilang-bilang dia, Tanpa bilang-bilang. Di rumah pun nggak akan bilang-bilang. tanpa ada kode-kode apa gitu, tiba-tiba Berarti nyerap kalau aja. tiba-tiba hewan piaraan kita tiba-tiba Sakit. sakit tuh belum tentu karena dia punya penyakit ya, tapi karena dia nyerap energinya kita Iya. yang lagi sakit misalkan Betul. gitu. Walaupun nanti pada akhirnya lama-lama akan menjadi sakit juga. Siapanya nih? Hewannya. Hewannya. Jadi kan kadang kita para foreign atau owner kan bawa hewan kita yang sakit, tapi diperiksa sama dokter dari A sampai Z Nggak kenapa-napa, nggak sehat-sehat kenapa-napa aja, iya. Tapi ternyata dia menangkap kegalauan ownernya, atau ownernya lagi mau sakit kayak gitu, diambillah sama mereka. Oh gitu. Itulah hebatnya hewan. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa disuruh nggak boleh pun tetap, karena itu tuh ungkapan terima kasih dari, mungkin memang diciptakan oleh Tuhan dan alam Iya, semesta, iya. bahwa dia ungkapan terima kasih kepada manusia yang sayang atau menolong, walaupun ditolong cuma sekali, itu ungkapannya mereka. Apalagi kalau di rumah kita sayang-sayang ya, kita mesti ngasih makan, peliharaan yang baik, mereka akan lebih say thank you-nya lebih dalam. Iya. Oh, iya.
Luar biasa ya ternyata hewan-hewan itu ya. Ya. Bisa sebegitunya sampai bisa berterima kasih. Kadang-kadang orang aja kita bantuin Iya. lupa terima kasih ya. Iya betul. Kadang malah nusuk dari belakang ya. Iya. Kalau hewan iya. tidak, hewan Itu tidak. enggak ya. Iya. Dan Dia malah lebih apa ya, lebih menghargai. Iya, betul. Karena gue pernah juga tuh ngeliat di YouTube juga gitu ya. Jadi dia nolongin dari kecil segala macam, terus ya karena memang hewan liar kan akhirnya dilepas, tapi nggak lama besok kan datang lagi ke rumah itu. iya. Ngerasa kayak itu rumah dia gitu sih. Jadi kayak apa ya? Kayak kita aja udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu kangen tuh kayak langsung rangkulan, Iya. tapi dia nggak nyerang, padahal singanya tuh udah gede banget Iya, yang iya. kadang Karena beruang. itu tali Pusar. tali kasih ya. Oh, Kita iya, kasih tali sama kasih. koneksi batin yang lebih mendalam, bonding mungkin ya, bahasanya lebih pas mungkin bonding. Jadi mereka tahu oh ini orang ini pernah sayang sama aku, pernah ngerawat Oke. aku. Sekarang hewan buas saja bisa say thank you. Manusia Iya belum tentu say benar-benar. thank you. Betul. Ternyata Makanya saya nggak mau miara manusia sih. soalnya lebih buas, Lebih buas. buas. Ya. Iya, benar. Betul, itu betul. Mending piara hewan loh. Iya. Iya. Sebuas-buasnya hewan ya gigit doang kan, nggak Iya, nggak iya, sampai iya. bunuh gitu. Iya sih. Dan nggak malu juga kalau digigit hewan. Kenapa lo digigit hewan? Oh digigit cewek. Ya. Malu. Tapi Dokter Anggi percaya nggak kalau misalkan ada yang bilang juga hewan itu kenapa bisa baik sama kita karena dia bentuk reinkarnasi dari Reinkarnasi. reinkarnasi Iya, ya. reinkarnasi.